Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, ketemu lagi dengan saya Kang Ujang. Salam memanah. Oke. Kesempatan kali ini saya akan coba menjawab beberapa request pertanyaan ya dari sobat sekalian, yaitu bagaimana aiming atau bidikan dalam memanah horsebow. Nah, ini ada sedikit perbedaan, ini versi saya ya. Kalau kita menggunakan horsebow dengan menggunakan teknik three finger dengan teknik thumb throw, maka aimingnya atau bidikannya berbeda ya. Kalau three finger itu bidikannya atau aimingnya itu cenderung, biasanya kalau saya pakainya itu di sebelah kanan busur, sebelah kirinya busur gitu ya. Tapi kalau yang thumb throw itu di sebelah kanannya busur ya. Oke, agar lebih detailnya coba nanti saya praktekkan langsung pakai busur ya. Jadi dimana kira-kira ancer-ancer atau titik aiming bidikan horsebow untuk three finger dan thumb throw. Oke, kita lanjut saja. Sekarang kita coba praktekkan ya sobat sekalian. Kita praktekkan, di depan ada target ini ya, ada target. Jadi kalau misalkan kita aiming atau bidikannya, targetnya yang paling tengah. Kalau yang seperti ini kita bidiknya yang kuning ya, yang paling tengah. Nah, kalau kita menggunakan teknik three finger gitu ya, itu biasanya saya bidikannya berada di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Jadi posisi busur seperti ini. Kalau three finger ya, three finger itu nanti arrow-nya ada di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Arrow-nya ada di sebelah kiri. Maka bidikannya, aimingnya itu ada di sebelah kirinya busur. Nah, semacam ini. Jadi busur posisinya di sini. Nah, bidikannya, kekeran kita, aimingnya itu di sebelah kiri busur. Oke. Nah, masalah jarak gap antara limb dengan arrow pass ini tergantung jarak. Jadi biasanya kalau bidikan di atas seperti ini, jauh di atas arrow pass seperti ini, biasanya untuk jarak dekat sekitar 5, 7, 10 meter gitu ya. Nah, nanti kalau jaraknya semakin jauh, misal 20 meter, 30 meter, nah ini tinggal elevasinya dinaikkan. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira nanti bidikannya di sekitar sini. Semakin jauh lagi, misal 40, 50 meter, dinaikkan lagi. Macam ini ya. Nah, nanti kalau sudah lebih jauh lagi, dinaikkan lagi sampai ke arrow pass. Nah, ini semakin naik itu semakin jauh jaraknya. Semakin turun itu jaraknya semakin pendek targetnya. Gitu ya. Jadi nanti bisa dicoba sendiri kira-kira yang pas untuk jarak 10 meter, 20 meter, 30 meter itu bisa disesuaikan sendiri. Karena ini elevasi ini sangat berpengaruh terhadap anchor point dan draw kita. Semakin anchor point kita, draw kita itu jauh dari mata, artinya ke bawah, misal di dagu gitu ya, atau pipi, itu maka nanti gapnya akan semakin tinggi. Semakin dekat dengan mata, maka gapnya akan semakin pendek gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang three finger. Kalau yang thumb throw, nah, posisi arrow itu ada di sebelah kanan busur, maka aimingnya juga berada di sebelah kanan. Nah, seperti ini, sebelah kanan busur. Oke. Nah, konsepnya sama. Jadi gap semakin tinggi
jarak semakin tinggi dari aeropas ini untuk jarak yang semakin dekat. Semakin jauh jarak targetnya, maka elevasinya dinaikkan. Nah, seperti ini. Ini misal 20, 30, 40 naik lagi, 50 naik lagi, 70 semacam. Biasanya saya 70 segini. Tapi ini tergantung kebiasaan para archernya sendiri ya, para pemanahnya sendiri. Sekali lagi, masalah elevasi ini sangat tergantung dengan anchor point yang kita pakai. Biasanya kalau saya pakai anchor point di bawah mata pas, maka untuk jarak 10 meter itu bidikannya aimangnya sudah di sini, sudah mepet gitu ya. Tapi kalau saya pakai anchor point di rahang, pangkal rahang, maka 10 meter itu masih di sini, elevasinya masih di sekitar sini. Jadi variasi elevasi ini sekali lagi sangat tergantung pada anchor point yang kita pakai gitu ya. Untuk detailnya masalah anchor point nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan dengan video yang sederhana ini bisa memudahkan kita untuk belajar memanah, untuk lebih bisa mendapatkan akurasi yang lebih baik. Oke, sobat sekalian, itu tadi contoh atau praktek aiming atau bidikan untuk three finger dan thumb draw bagi pemula ya. Jadi nanti bisa dipraktekkan sendiri, bisa dicari sendiri yang pas untuk masing-masing pemanah gitu ya. Untuk itu dari saya sekian. Jika ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam memanah.